Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2022. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Clarify, my darling angels. Please clarify energi Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 1-15 Desember. Clarify please, clarify please. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Okay, Gemini, Queen of Cups, Queen of Wands. Oke, the Lovers energy. Kamu cinta sama orang lain, yang orang lain itu punya orang lain. Gimana dong? Orang lain tripartite. Bisa kamu, jadi kayak Queen of Wands ini ngasih tanda bahwa dia punya orang lain, tapi kamu ini tripartite-nya dia gitu. Ngerti kan? Mudah-mudahan ngerti ya maksud saya. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, beberapa dealing dengan sesama Gemini atau di dalam birth chart-nya itu banyak energi Gemini. Oke, mungkin dia punya Sun Gemini, mungkin di Mars-nya dia Gemini. Ya, Gemini di Mars itu kan cara dia komunikasinya gitu saat lagi emosi, lagi marah kan. Bisa di situ, bisa juga ada di Jupiter cara meraih tujuan gitu dengan energi Gemini. So harus menggunakan komunikasi yang baik, koneksi yang intim begitu, dengan mengenal dengan dekat gitu, dengan intim. Oke, whatever ini bisa energi aja ya. Apa ya? Ini mungkin koneksi dimulai di media sosial. Queen of Wands ini juga bisa tentang media sosial. Ketemunya di media sosial, akhirnya kalian bonding tuh, komunikasinya nyambung di sini sama dia. Ini dia. Oke, ada komunikasi yang intim antara kamu sama dia. Dan ini kamu pakai perasaan dan kamu jadi baper gitu loh. Oke, ingat ya, kalau ketemu di media sosial nggak usah baper-baper banget, B aja ya, B aja ya. Sebelum kenal detail banget, nggak usah pakai perasaan, ya. Karena di sini kamu jadi baper gitu kalau komunikasi sama dia. Kamu ngerasa berbunga-bunga, kamu kasih hati kamu, perasaan kamu, oke? Be careful, Gemini. Queen of Wands ini dia nggak bisa kamu dealing dengan single parents, bisa kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya komitmen ya, jadi dia nganggap kamu itu kayak tripartite ya, jadi pasangan dia itu nganggap kamu kayak tripartite karena kamu sama pasangan dia, ya nggak sih? Nah, bisa juga emang karena ketemunya di media sosial dan dia seorang yang bebas, tidak ingin terikat, tidak pengen punya hubungan yang serius. Dia mungkin banyak faktor, mungkin dia nggak mau kayak dia nggak mau punya hubungan serius dulu, masih pengen berkelana gitu, berpetualang gitu. Bisa kemungkinan itu. Seseorang yang merdeka dengan dirinya sendiri di sini. Oke, jadi kalau kamu udah pakai hati kamu, yakinkan bahwa kamu nggak terlalu dalam. Karena kalau udah terlalu dalam, kamu pasti maunya serius. Ya nggak sih? Kalau kamu udah mau serius, kamu bakalan broken heart dealing dengan dia yang belum pengen serius, ya nggak?
Oke. Dan di sini ada energi the lovers tentang dia kalau ngomong tuh kayak bikin kamu baper banget gitu. Kayak 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 kamu langsung tenggelam dengan perasaan kamu. Kayak dia ngerti kamu, apa yang kamu butuhin, apa yang kamu rasain, itu dia kayak bisa banget gitu buat kamu tuh ngebonding sama dia. Oke? Oke. King of Cups baper lagi kan. Nah, ini Knight of Cups. Ace of Wands. Kamu bersemangat. Ketemu dia jadi ada semangat baru. Ketemu dia jadinya kayak ada spirit, ada inspirasi di sana. Kamu ngerasa kayak dia support kamu, bikin kamu ngerasa nyaman dengan apapun yang kamu lagi lakuin di sini. Pakai perasaan banget ya di sini. Kayak kamu tenggelam dengan perasaan kamu sendiri. Oke, ini jatuhnya bakal sakit kalau dia tolak kamu ya, jadi be careful. Ini bakal sakit banget. Kamu cinta banget sama dia. Kamu udah pakai perasaan kamu. Even di sini beberapa ketemunya melalui media sosial. I guess it's not fair kalau kamu ngasih hati kamu sepenuhnya, sementara kayak hati kita itu kayak air sebaskom ya. Itu perasaan kamu ya. Jadi kamu ngasih air perasaan kamu sepenuh hati ya. Ngasih dia air sebaskom tuh, kamu cemplungin dia di sana. Tapi dia cuma ngasih kamu air setengah gelas kecil gitu. Itu kayak nggak fair banget nggak sih? Ya nggak? Nah, di sini ada Knight of Cups. Knight of Cups. So, dia juga bilang, I have same feeling with you. I do feel it with you. Jadi kayak dia ngerasa bahwa dia cinta juga sama kamu, punya perasaan yang sama sama kamu gitu. Mungkin bedanya dia itu kayak mungkin dari tindakan dia yang kamu suka bikin dia jatuh cinta di sini. Ya, mungkin kalian bicara tentang pertemuan kalian, bagaimana harus bertemu karena beberapa mungkin kontak koneksinya itu melalui media sosial. Oke, ketemu pertamanya gitu. Dia tuh dari media sosial. As a fans, oh kamu punya semangat sekali gitu loh. Kamu duluan yang mulai komunikasi. Kamu duluan yang ngasih perhatian. Kamu duluan yang ngasih perasaan kamu. Kamu duluan yang mimpiin dia. Kamu duluan yang udah menghayal kemana-mana tuh ke masa depan tentang dia. Kamu tenggelam dengan perasaan kamu sama dia. Be careful, Gemini. Oke. So, hanya karena dia pandai bicara, meraih hati kamu. Tapi kayak Queen of Cups, King of Cups, kamu belum uji dia dalam tindakan. Jadi harus pinter juga gitu loh, uji dengan tindakan, dengan apa yang diomongin harus satu tindakan nih, harus satu arah gitu. Kalau tindakannya ke kanan, omongannya ke kiri, bingung juga nanti kan. Jadi jangan terlalu hanyut gitu dengan perasaan kamu, Gemini. Terutama yang dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, ini kayak kelemper-kelemper gitu, gara-gara kelemar-kelemar, gara-gara dia tuh berusaha untuk ngasih support begitu untuk kamu, tapi ya kalau kamu nganggap itu sebagai sahabat, it's okay. Tapi as a fans di sini, kayak kamu ya gitu, ini pilihan gue, ini yang gue mau gitu. Oke. Dia seorang yang merdeka, seorang yang merdeka. Kalau dia merdeka, senang dengan nyaman dengan sisi bebas dia nggak mau untuk punya keterikatan. Kecuali kalau dia lonely dan dia mau menikah, ya mungkin itu tujuan dia. Tapi yang keluar pasti bukan Queen of Wands. Yang keluar pasti King of Wands. Oke, karena King of Wands itu dia bertindak dengan apa yang dia pikirkan. Queen of Wands, dia cinta dengan kebebasan. Jadi ini kayak beda gitu, kayak dia sebenarnya sudah mandiri secara finansial atau memang pekerja keras, tapi dia belum yakin untuk stay di satu koneksi gitu. Nah, bedanya dengan King of Wands. Kalau King of Wands itu udah semuanya gitu, my desire gitu, my passion, di situ dia akan bertindak gitu. Inilah yang menjadi hasrat gue untuk gue lakuin something gitu, dan dia manifest itu dengan tindakan. Beda banget sama Queen of Wands. Oke, so
pikir-pikir lagi untuk terlalu berbulat tekad mencintai seseorang sepenuh hati. Jangan lupa mencintai diri sendiri. Ya, itu cuma peringatan dari saya aja. Mau dengar syukur, mau enggak ya wes. Di sini ada Queen of Swords. Ini kamu pakai logika kamu. Di sini ada the Empress energy. Di sini ada King of Swords. Oke. Dua pihak yang punya genuine yang kuat ya. Smart people. Oke, with high technology. Oke, good. Kayaknya ini era pemikiran sekarang, manusia-manusia zaman sekarang dengan digitalisasi yang hebat ya, menguasai knowledge yang kuat gitu di sini, smart banget ya. Kalian berdua adalah dua orang yang suka sekali berargumentasi dengan knowledge yang kalian punya. Jadi kalau kalian bicara itu berbobot gitu, dan rasa haus akan ilmu atau eksperimen apapun yang mengacu pada kecerdasan kalian itu kayak jadi makanan kalian berdua. Queen of Swords, King of Swords. Dan ini bertumbuh. Jadi kalau bicara itu kayak nyaman aja dari satu topik ke topik yang lain. Ini menurut saya ini kayak resonate untuk orang-orang intelektual gitu loh. Yang kalau ngomong itu ada isinya gitu, berbobot banget gitu kan. Kayak kalau kita orang yang B aja nih, kayak saya pasti, ini orang serius banget sih gitu. Kayak mungkin dia udah RAM-nya udah quad-core gitu ya, udah yang terabyte gitu, mungkin saya masih yang 3 gigabyte gitu loh. Oke, jadi ini dua orang yang cerdas, dengan kenyamanan bicaranya nyambung, bersama. Makanya tumbuhlah perasaan itu. Oke. Queen of Swords di sini. Kamu seperti sudah berpikir jauh bahwa kamu cinta dengan dia, dengan nyamannya, terutama ketika bicara. Dia nggak PA gitu loh. Kamu nggak suka mungkin yang PA ya. Kayaknya kamu kaum intelisius ya, kayak orang-orang yang genuine dengan pemikirannya gitu, knowledge-nya. So, kamu ketemu orang yang cerdas ini kayak sesuatu banget gitu di antara orang-orang yang menurut kamu B aja atau PA gitu. Atau mungkin single parents. Emang emang itu deritanya orang yang terlalu banyak tahu ya. Kebanyakan orang kan nggak mau tahu dan nggak tahu gitu. Jadinya ketemu orang PA tuh stres. Iya bener sih. Bukan hanya nggak punya duit aja stres, tapi kalau ketemu dengan orang yang PA yang nggak berbobot gitu, males juga gitu kan. Oke, ciri-ciri orang smart. Nah, kamu tuh emang smart banget, tapi di sini kamu sudah melihat dengan merasakan. Jadi kayak perasaan pikiran kamu tuh terkoneksi dengan emosi kamu, dan kamu berpikir ke depan, bagaimana kalau aku sama dia gitu. Bagaimana kalau aku sama dia, karena cinta kamu kasih sepenuh hati, King and Queen. Ya, ini kamu pakai perasaan kamu, seember-embernya hati kamu, perasaan kamu kasih semuanya. Oke? Hanya karena dia cerdas di sini. Oke, mungkin kalau kamu sampai menilai bahwa orang-orang di circle kamu itu PA, berarti kamu yang salah cari circle. Karena kita bisa nyari circle yang orang-orangnya genius ya, yang genuine ya, yang cerdas. Itu bisa ada kok gitu komunitasnya. Kalau nggak usah gabung di komunitas gitu loh. Apa di mana dong? Ya, pokoknya emang susah sih nyari orang yang genuine gitu, yang jenius banget itu susah gitu, yang sesuai dengan standar kamu, yang ternyata kamu cerdas banget di sini secara pemikiran maju ke depan ya. So, dia di sini cukup terlihat anggun, ganteng, tampan, cantik, body goals ya. Dewasa di sini, dia punya family material di sini kayak mothers, fathers figures. Mungkin dia juga sabar, mungkin dia juga ngemong, mungkin juga udah stabil secara finansial. But you know what? Dia beberapa single parents. Ya, beberapa di antara dia dan hubungan dia di masa lalu tuh ada anak. So, ini juga PR dong buat kamu. Kenapa dia bisa treatment kamu lebih better? Karena dia punya experience di masa lalu gitu loh. Dia belajar dari masa lalu.
Jadi jangan GR dulu gitu. Yang harus kamu cari harusnya adalah obstacle dia, kenapa hubungan dia tidak berhasil dengan pasangan dia. Karena itulah isunya dia. Kalau kamu lihat package-nya dia, ya emang dia cerdas, King of Swords di sini. Dia cerdas banget gitu. Diplomatis, berpikir jauh ke depan, visioner, cerdas juga, dia punya banyak knowledge yang di luar rata-rata. Oke, tapi ngomongnya tajam. Ini kalian berdua cerdas, tapi nanti kalau berantem, itu perang kata-katanya mungkin ilmiah banget gitu. Butuh satu SKS untuk memahami pertengkaran kalian. Terutama jika kamu dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius. Oke, so ada Taurus di sini. So, dua pihak yang benar ini orangnya cerdas banget deh. Kalah lah kalau ngomong argumentasi itu pasti kalah. Dan kalau udah ribut marah pasti nyelekit banget, nusuk sampai ke relung hati, bahkan sampai kena mental di sini. Oke, so energi dari Three of Swords, di sini ada Broken Heart, di sini ada High Priestess, bener kan? Six of Cups. Nah, beberapa twin flame connection, bener kan? Queen of Wands di sini, High Priestess. Dia belum yakin, dia masih belum pengen punya komitmen, dan kamu broken heart di sini, Three of Swords. Unrequited love, cinta yang ditolak. Akhirnya kamu patah hati. High Priestess di sini, intuisi dia kayaknya dia ngerasa belum terkoneksi sama kamu. Even di sini kalian nyambung kalau ngobrol. Even di sini kalian sama-sama dua orang yang genuine di sini. Oke, energi dari High Priestess. Intuisinya gitu loh, belum ngasih tanda ke dia bahwa ini hubungan layak untuk diberi kesempatan untuk bertumbuh. Perasaan dia masih belum bertumbuh sangat kuat untuk kamu, belum terkoneksi ke kamu, atau mungkin hanya dealing dengan Pisces. Bisa juga tentang dia punya koneksi dengan orang lain sehingga dia tetap ingin menjadi seorang yang bebas. Dan bukan hanya kamu yang nggak dia kasih komitmen, bukan hanya kamu yang dia nggak kasih komitmen, sama orang lain pun enggak gitu. Kenapa? Karena esensinya dia masih pengen single. Oke, dan energi dari Six of Cups, kalian udah lama bersama, kalian saling mencintai, tahu sama-sama tahu bahwa punya perasaan cinta di sana. Oke, so ya broken heart. Bisa jadi karena dia belum selesai unfinished business dengan masa lalunya, sehingga dia menolak untuk bersama dengan kamu. Kamu broken heart di sini, tapi bukan maksudnya dia untuk menolak kamu karena dia nggak cinta sama kamu, bukan. Karena dia belum selesai dengan dia punya unfinished business dengan masa lalunya. Di sini ada Six of Cups. So, beberapa juga mungkin karena anak ya. Mungkin kamu dealing dengan single parents. So, di sini ada anak di antara kalian, atau memang kamu juga single parents dan ada anak di antara kamu dan dia. So, ini cukup sulit. Bisa juga dia menolak kamu karena ada anak di antara kamu dan masa lalu kamu. So, dia nggak mau terima itu. Tapi saya lebih melihat esensinya dia masih pengen sendiri. Oke? Desain energi kamu berusaha untuk bahagia, bersyukur, bersuka cita, bergembira di sini. Dengan semua yang kamu jalani untuk mengalihkan fokus kamu pada hal-hal yang tidak membuat kamu semakin down dengan broken heart. Atau memang hanya dealing dengan Leo, atau mungkin di antara kalian ada anak. Oke, so kita akan pergi ke 15 sampai 31 Desember, clarify for Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Okay, jumping card. Eight of Cups, Five of Swords, Five of Pentacles. Energi dari Pisces. Okay? Whatever bisa energi aja. Desember akhir, kamu berdarah-darah dengan perasaan kamu di sini. Oke, kamu cinta sama dia, tapi karena dia nggak kunjung bilang bahwa, atau
Gini, saya ngelihat gini aja sebenarnya. Kamu tuh hanya pengen punya statement. Oke, kita pacaran ya, gitu. You are my girlfriend or you are my boyfriend. Kamu cuma pengen ada statement itu, gitu. Tapi kamu nggak dapet itu. Itu sebabnya kayak kamu kayak dipush untuk jangan terlalu berharap terlalu banyak gitu loh, Eight of Cups di sini. Kayak perasaan kamu tuh ngomong sama kamu, hello Gemini, jangan taruh ekspektasi kamu sama orang lain terlalu berlebihan. Kamu tahu kamu udah broken heart, jangan lagi gitu loh. Kayak you trying again, again and again gitu untuk bisa dapat statement itu, dan ini ada argumentasi di sini antara kamu dan dia. Oke? Kayak kamu ngerasa kayak, oke, aku coba lagi. Ternyata kamu harus gitu, kayak dia push kamu keluar dari ekspektasi itu gitu. Jangan kayak gitu gitu. Dia belum mau Queen of Wands di sini ya, awal energi dia. Dia happy banget dengan single dia. Mungkin juga dia punya fase yang berat untuk mendapatkan singlenya. Jadi dia tidak mudah untuk bilang, oke, kita married, atau oke, you are my girlfriend, you are my boyfriend. Enggak semudah itu. Seperti dia mencintai kemerdekaan dia. Dan gara-gara itu kalian bertengkar, argumentasi, dan kamu keluar lagi dari perasaan kamu untuk dia. Kamu cinta sama dia tapi seolah-olah ada push yang kuat dari situasi ini untuk buat kamu stop, jangan ada ekspektasi sama sekali sama dia. Dan di sini ada Five of Pentacles di sini. Oke. Dua orang yang berbeda, culture, education, latar belakang keluarga, pola asuh. Ini dua orang yang sangat berbeda karakter, perspektif, beda. Religious, spirituality, beda. Oke? Beda culture aja itu adaptasinya mesti 2 tahun, 3 tahun. Apalagi beda perspektif. Oke, so ini yang kalian dua orang yang berbeda, sehingga hubungan ini di Desember sepertinya the universe seperti menampakkan sisi perbedaan kalian terbuka lebar di sana. Bagaimana nih kalian bisa menyikapi perbedaan kalian? Apa kalian mau berpisah atau kalian tetap dalam persahabatan atau gimana gitu? Atau dengan hati yang broken heart di sini kamu milih untuk nggak sama sekali terkoneksi dengan dia. So ini situasi hubungan semakin dingin, kamu merasa harus tinggalkan perasaan kamu, kalau nggak kamu semakin broken heart di sana. Oke, dan energi dari Two of Cups di sini. Kamu coba untuk bertemu, yang terjadi kalian bertengkar. Eight of Pentacles. Kamu kerja keras banget ya untuk koneksi kamu sama dia nih. Oke, ini udah lama bersama. Udah banyak menabur waktu, effort, money, apalagi tuh cinta, perasaan, kasih sayang, kesabaran, ketabahan. Banyak deh udah nabur banyak banget di sini dari pihak Gemini. But apa yang kamu dapatin? Zong. Oke? So, ini yang membuat kamu ngerasa perlu lagi untuk meyakinkan dia. Sebenarnya kamu mau pisah, beneran pisah. Sebenarnya kamu nggak mau lagi hubungan ini. Jadi kamu tuh kayak pengen ada statement dia. Negesin bahwa oke, kita nggak bersama gitu. Karena di sini keyakinan kamu adalah kalian saling mencintai. Kamu ketemu dia. Ace of Pentacles di sini. Ini keributan tentang komitmen. So don't put your expectation to others. Mungkin itu ucapan atau kalimat yang harus kamu ingat. Oke. Mungkin bisa cari yang sama-sama punya ekspektasi yang sama. Jadi tidak meletakkan ekspektasi pada orang lain, tapi punya kesamaan ekspektasi di sana. Mungkin kamu perlu cari orang yang kayak gitu. Oke, so di sini kayak apa namanya? Cinta saja ternyata tidak cukup membuat dia berkomitmen, yang terjadi kalian ribut di sana. Oke? So kamu ngerasa ini zong, selesai. But Eight of Pentacles di sini kayak
kamu tetap nunggu seandainya dia berubah gitu. Sih kayak kamu never give up di situ. Gitu, tetap dengan menunggu aja gitu. Kapan nanti dia berubah. Dan ini penantian yang panjang. Energi the moon, oke, ini Pisces energy. Ini hubungan yang belum diberi status, mungkin terlalu banyak topeng di koneksi ini. Five of Cups di sini. The Devil energy. Kamu dealing dengan seseorang yang mungkin punya attach dengan masa lalunya belum selesai, ya, atau hanya dealing dengan Capricorn. Dan ini menciptakan dia menjadi sosok atau karakter yang keras, ya, dan keras secara emosional, keras dengan pemikirannya, keras dengan tindakan dia, keras dengan finansial dia. Jadi kayak seorang yang attach dengan sesuatu atau dengan segala-galanya karena ada situasi buruk di masa lalu dia. The Devil energy bisa juga ada addiction, ya, drugs, alkohol, seks. Bisa juga karena ada rasa dendam dia di masa lalu yang membuat dia sulit sekali untuk sadar bahwa situasi itu sudah berlalu, tidak perlu lagi menyimpan kemarahan dan dendam, sehingga itu mempengaruhi koneksi dia dengan seseorang yang lain, terutama di masa depan, yaitu dengan kamu. So, ini ada situasi amarah yang sulit dikendalikan, mungkin ada bad habit juga di sini. Dan ini benar-benar mempengaruhi karakter dia, merusak karakter dia, atau memang punya circle yang toxic, di mana tidak ada energi positif yang membuka perspektif atau pandangan dia untuk mencapai pendewasaan diri dan kebijaksanaan itu jauh banget gitu. Dan energi dari Five of Cups di sini, ada situasi dia menyesal ketika kalian selesai dengan perdebatan, ya, karena dia begitu meluapkan amarah dia, negative emotionnya dia dengan kamu, baik verbal di sana. So ini dia menyesal. Kalian sudah bertengkar, itu titik juga dia menyesal, ya. Ada fase dia menyesal kenapa dia begitu terlalu superior dengan tindakan dia ke kamu. Energi dari the moon energy, mungkin di sini hubungan yang ditutup-tutupi, dia seperti membalas dendam dari hubungan dia yang toksik kepada hubungan dia yang tidak diberi status. So ini seseorang yang masih dalam isunya, ya, dia masih belum selesai dengan masalahnya, belum pemulihan, sehingga dia menebarkan toksik-toksik dia yang dia rasakan dari kehidupan dia sebelumnya dengan orang lain, lalu itu seperti kamu dapat muntahan dia gitu. Dan ini hubungan yang gak diberi status sama sekali. Dan dia menyesal ketika dia sulit sekali menemui kamu karena kamu mulai menghilang dari kehidupan dia. Kamu mulai bersikap misterius di sini dan kamu mulai untuk membatasi komunikasi. Dan dia mungkin melihat bahwa kamu berusaha mencoba membuka diri kamu untuk cinta baru. Ini juga penyesalan dia karena kamu terlalu terburu-buru membuka hati kamu untuk koneksi kamu dengan yang lain. Two of Cups, the moon energy di sini. So, mungkin perspektif kamu adalah kamu mencari yang punya kesamaan ekspektasi dan kesamaan untuk menikah dan punya komitmen, kesamaan perspektif begitu. Nah, ini yang dia ngerasa menyesal, Five of Cups. Menyesal akan kamu karena kamu terlalu mudah untuk membuka hati pada orang lain. So, dia tetap menilai kamu dengan negatifnya dia, the devil energy. Rasa marah dia sama kamu, padahal dia yang membuat hubungan ini menjadi tidak pasti. Beberapa mungkin dealing dengan narcissistic personality disorder, di mana dia seperti kehilangan supply-nya dia, dan dia kehilangan objek untuk menjadi bagian pertunjukan narsistiknya dia. Nah, ini yang agak berat untuk kamu. Saya ngelihat di sini ada situasi kamu membangun hubungan dengan orang baru dan kamu pikir dia nggak tahu, ternyata dia tahu. Oke, Four of Swords di sini kamu abaikan dia, dan energi dari Seven of Pentacles, dia tetap menunggu kamu. Kamu mencoba untuk move on, Six of Swords di sini.
membuka perasaan kamu untuk orang lain, membuka diri kamu untuk orang lain, itu adalah target kamu. Mungkin juga itu cara kamu untuk move on. Seven of Pentacles, dia ngerasa bahwa kamu nggak boleh kemana-mana. Even dia tidak ingin terikat dengan siapapun, tapi dia tidak mau kamu juga dengan siapa-siapa. Ya, ini ciri-ciri toxic people atau narcissistic people ya. Jadi kayak dia ngerasa bahwa dia harus bisa mengendalikan kamu, tapi dia tidak mau kasih kamu ikatan atau komitmen atau pernikahan. Dan ini juga yang membuat kamu semakin berusaha untuk move on di sini dan berusaha untuk mengabaikan dia. Komunikasi mungkin dari pihak dia untuk kamu abaikan di sana, dan ini yang membuat dia merasa benar-benar menyesal dengan semua yang dia lakukan. Two of Wands di sini seperti wait and see, kamu menunggu untuk melihat apa reactionnya dia setelah dia tahu kamu dengan orang lain. But di sini ada energi dari the devil ya, ini cukup berbahaya untuk kamu. Jikalau kamu dealing dengan seorang yang narsistik atau toxic people, jangan sampai dia menjadikan kamu sebagai alat untuk dia balas dendam. Ini sangat berbahaya. Oke, Gemini. Atau mudah-mudahan ini hanya dealing dengan Capricorn. So kita clarify sisi dia, the devil energy di sini. Oke. Sisi dia yang negatif yang akan dia manifest dengan kamu. Oke, untuk jaga-jaga buat kamu. Dan kita clarify 12 Wands. Kamu pengen ketemu dia. Di situasi kamu udah punya pilihan lain. Oke. Kenapa kamu masih pengen ketemu dia? Baguslah, udah gak ketemu. But ya, itu keinginan kamu. Kamu pengen lihat dia ketika kamu udah punya pilihan lain. I guess like, kamu hanya pengen nunjukin bahwa dia udah nggak penting lagi. Begitu, kamu hanya nunjukin eksistensi kamu di sana. Oke? So, kita clarify the devil untuk dia ya. Clarify, my darling angels, please energy the devil for Gemini cross watchers. Clarify, please. Clarify, please. The devil for Gemini cross watchers. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Ace of Pentacles. Dia nggak mau komitmen sama kamu. Karena dia ngelihat kamu, menurut dia kamu terobsesi dengan komitmen. Dia pakai silent treatment, dia berharap kamu begging kembali gitu sama dia, begging, mohon supaya dia nggak ninggalin kamu. Tapi yang terjadi, kamu abaikan dia di sini. Itu tadi, kalian dua orang yang sangat cerdas. Taulah caranya untuk bermain di sini, games di sini. Oke, so dia masih nunggu di sini. Two of Swords, mungkin dia blokir kamu. Bisa juga kalian bertahan dengan kebenaran kalian masing-masing di sini. Jadi sulit sekali untuk bicara karena selalu berbeda arah gitu pandangan. The Lovers energy ini kamu. Dia blokir komunikasi dengan kamu. Dia nyesel ya, udah blokir. Sorry ya, saya cekukan bertahak. Dia nyesel mutusin kamu, kalau dia mutusin kamu, atau dia nyesel silent treatment dengan kamu, dia nyesel blokir kamu, blokir komunikasi di antara kamu. Jadi dia nyesel. Oke, dan ini cukup membuat dia merasa bersalah. Oke. Bottom of the deck, the Moon energy. Beberapa dealing dengan Pisces. Dia tahu, dia stalking kamu mungkin. Apa rahasia kamu, tripartite relation di sini. Ada energi dari King of Cups. Dia tahu kamu udah punya pengganti dia. Tapi dia tahu kamu cinta dengan dia. Dia tahu kamu tahu bahwa dia punya orang lain selain kamu.
Oke. Page of Kalikas di sini. So, I don't know, like mungkin dia mencoba untuk, karena dia menyesal ya, ada rasa bersalah. Dia akan mencoba untuk terkoneksi dengan kamu lagi, Gemini. Dia akan mencoba. Saya ngelihat dia akan mencoba untuk terkoneksi dengan kamu lagi. Karena dia terobsesi dengan kamu. Tapi dia kembali dengan energi The Devil begitu. Seseorang dengan, jadi gini, dia tidak berubah, dia kembali dengan situasi toksiknya dia, isu dalam diri dia yang dia nggak mampu selesaiin, kemudian dia kembali sama kamu, seperti akan mengulangi pola yang sama gitu, dan ini sangat melelahkan. Jadi kalau kamu emang udah sama yang lain, lebih baik kamu coba untuk fokus sama cinta baru kamu aja. Okay. Two of Wands, clarify please. Two of Wands, clarify please for Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Oops. Jumping card. Banyak sekali. Saya shuffle ulang ya. Clarify for Gemini. Two of Wands, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. That's our moment. Situasi tiba-tiba terjadi. Five of Wands di sini. Knight of Wands. Ada seseorang yang datang kembali, cinta baru ya. Jadi selama ini kamu koneksi juga dengan orang lain. Kamu menciptakan berbagai macam pilihan. Jadi kamu nggak koneksi sama dia aja. Ada orang lain dan tiba-tiba intens gitu komunikasinya di media sosial. Dan di energi tarot ini terlihat kamu udah punya pengganti dia atau cinta baru di sini. So ini kayak start untuk mulai berpetualang ya. Bottom of the deck, energi dari the side di sini beberapa mungkin dealing dengan Sagittarius, Six of Wands di sini, Eight of Wands. Tiba-tiba terjadi kamu membuka komunikasi yang intim dengan orang baru. Itu tiba-tiba terjadi di luar rencana kamu, di luar dugaan kamu. Ya, ketemunya di media sosial dan akhirnya berusaha untuk lebih realistis dan meninggalkan dia begitu dengan semua dramanya dia, karena memang juga dia sudah mengakhiri hubungan. Meskipun dia akan kembali, sepertinya memang ada orang lain gitu yang akhirnya masuk dalam hidup kamu yang membuat kamu berubah 180 derajat dari dia. Jadi kalau ditanya Gemini ini easy come easy go ya, kayak patah tumbuh hilang berganti. Kamu udah nemuin seseorang yang distraction fokus kamu sama dia gitu. Jadi ya udah, dia sepertinya pun kalau kembali itu kayak nggak ada artinya apa-apa di sini. Oke, so kamu ada cinta baru. But ini karena general reading, bisa vice versa. Ada saran untuk kamu Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Desember 2022. Oke, jumping card di sini ada The Mermaid and the Turtle, an elder will teach you. Ini dia. Pelajaran masa lalu akan jadi guru yang hebat gitu. Pengalaman adalah pelajaran atau guru yang hebat untuk mengajarkan kita. Jadi dia punya isu di masa lalu dan hubungan dia berakhir. Dia banyak belajar, tapi dia tidak belajar untuk melihat dengan cara yang positif di situasi yang berbeda begitu. Mungkin situasi begitu tenggelam dengan situasi negatif dulu dia, tapi dia masih ada di sana gitu. Dia lupa untuk membebaskan diri dia, isu-isu dia diselesaikan, itu dia belum sama sekali. Beberapa juga karena pengaruh addiction. Oke. Bottom of the deck, the Black Cat, lose magic, enchantment, and rebalance. Kamu takut kamu takut dia kembali, karena momen ini kamu udah Desember, kamu udah punya pasangan pengganti dia ya. Kamu takut banget kalau dia sampai kembali.
Dia seperti hantu yang menakut-nakuti kamu karena kamu sadar bahwa kamu mencintai dia, tapi kamu sadar dia toksik, dia tidak bisa cukup diandalkan untuk hubungan ke depan atau masa depannya. Oke. So, mungkin caranya lebih banyak menghindar, jangan lagi terkoneksi sama dia ya, karena juga orangnya nekat begitu. Jadi, lebih baik biarin aja dia. Itu sarannya. Clarify energi dari Gemini single, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Desember 2022. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. The High Priestess of Spirit. Ini dia. Ya, kalau semangat ya, dia orang yang sangat bisa buat kamu semangat. Jiwa yang punya banyak pengalaman, jiwa yang punya banyak masalah dan hidup dengan pelajaran-pelajarannya. Tapi proses dia untuk melepaskan situasi toksik, memori negatif, memori buruk di masa lalu itu masih jadi problematis buat dia. Karena kayak kita bersihin alam bawah sadar itu nggak akan secepat kita ngebersihin rumah gitu loh. Rumah kita, kalau kita ngebersihin rumah kita, tinggal kita ukur aja berapa luas rumah kita, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah kita. Ya enggak sih? Kalau kita beneran mau target ngebersihin rumah, itu beda dengan membersihkan alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu butuh waktu dan proses, terutama untuk kerelaan let go itu butuh proses ya. So, mungkin dia untuk jadi sahabat lebih baik ya, lebih better daripada kamu jadiin dia pasangan. Ya, ini kayaknya agak kurang cocok menurut saya. Bottom of the deck, the warrior. Ini dia, kamu selalu berjuang karena kamu ada dorongan dalam diri kamu tentang kamu mencintai dia. Oke, so kamu harus bisa kendalikan sisi passion kamu sama dia, desire kamu sama dia, supaya kamu tidak berlebihan untuk mengekspresikan rasa cinta kamu ke dia. Karena ini sangat berbahaya sekali ketika kamu mencoba berlebihan untuk menunjukkan rasa cinta kamu. Ya, ini jumping card. Oke. Ini jumping card pas banget 2. Di sini ada be in the present and dreams of the future. When we dreams, everything is possible. Ini dia. Karena banyak kenangan buruk di masa lalu, bad memories di sana, traumatis di sana. Dia jadi tidak optimis untuk masa depan. Dia masih tinggal di masa lalu. Nah, di sini ada saran, hiduplah di hari ini. Lakukan segala sesuatu di hari ini untuk masa depan. Oke, karena dia masih di masa lalu. Jadi kayak seolah-olah kamu bertanggung jawab dengan semua rasa sakit dia di masa lalu. Ini orang-orang yang failed untuk berdamai dengan keadaan, menyelesaikan isu dalam dirinya. Oke, bottom of the deck. Back to what you love. Reevaluate your desire. Di sini reevaluasi kembali apa yang menjadi tujuan kamu, panggilan jiwamu. Lebih baik gagal sebelum menikah daripada berkali-kali gagal dalam sebuah pernikahan. Jadi jangan menyerah. Mungkin ini fase kamu untuk jadi dewasa. Cukup belajar apa yang harus kamu perbaiki, dan cukup belajar bagaimana berdamai dengan diri sendiri dan menjalani hari ini dan masa depan tanpa harus tenggelam dengan situasi masa lalu. Oke? Saya melihat dia jadi bagian dari masa lalu kamu. Saya melihat 2023 kamu tidak mengizinkan dia kembali masuk dalam hidup kamu. Teruslah jalan ke depan, jangan menoleh lagi ke belakang. Oke, itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.